Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pasien saya yang berbeda lagi, bernamanya Sulit. Kenapa yang nggak sama Mbak Sulistiawati? Nyonya Sulistiawati, itu toh. Nyonya Sulistiawati melahirkan tadi pagi pukul 03 berapa ya? Arab sahur nang ya. Lewat 15. 03.15. Bayinya laki-laki, beratnya 3 kilo 6 on, dengan besar ya. Anak pertama, berarti tidak anak pertama. Anak pertama 3 doang. Anak pertama 3 kilo 2 on, yang ini tadi 3 kilo 6 on. Wah, itu gede banget itu. Kurang gede pokoknya itu kok adik ya. Jadi nggak ada diet sama sekali ya Mbak Sulit. Badan Ada nih gak ngerti lek diet itu nggarai bayinya diri apa wis selesai pokoknya pirang-pirang kiloan. Selesai wis pokoknya. Anak trimester pertama nggak mau muntah. ini mual tapi nggak muntah. Tapi bisa maem biasa. Maem biasa. Maem biasa. Anak kedua, anak pertama usia berapa? 12 tahun. Jaraknya kok jauh ya? Nggih. KB suntik Selama 3 bulan. 9. Jadi setelah melahirkan anak pertama, beliau ikut KB suntik selama KB suntik 3 bulan selama 9 tahun. Iya. Suntik ya? Kayak nopo. Enggak ada yang menyarankan ganti sampun. Terus? Tapi sih bareng wantun. Maksudnya masih takut ya, bareng wantun ini masih takut. Jadi sampai sebegitu lamanya 9 tahun. Terus habis lepas KB berapa tahun baru hamil? 3 tahun. 3 tahun, ya betul. Kan anak sama usia 12 tahun ya. Jadi tahun. terus habis lepas sama 9 tahun itu gak main berarti? Enggak. Jadi yang ikut KB 3 bulan jangan bingung kalau tidak haid ya. Karena memang kalau suntik KB 3 bulan itu enggak haid. Terus sama dapat haid setelah 1 tahun lepas. 1 tahun lepas, 1 tahun baru dapat haid ya. Karena kalau kita haid itu tanda kita subur. Jadi seperti itu. Jadi jaraknya jauh. Gak bingung sama aku kok gak men. Habis lepas KB itu kok gak men. Terus aku kok gak hamil ya. Enggak. Sudah dikasih tahu sama bidan. Akan suntik jaraknya men jauh. Tapi gak bingung ya. Wis pokoknya dinteni ya. Iya, dinteni. Tapi pasienku banyak yang bingung, aku mari lepas KB kok gak haid. Aku mari lepas KB kok gak men. Terus gak hamil kan jadinya lama ya. Karena dapatnya seperti itu. 9 tahun. Disuntik selama 9 tahun. Terus anak yang pertama itu lahir di mana? Di rumah. Di rumah. Terus brojol apa memang melahirkan ketika melahirkan di rumah enggak di petugas kesehatan? Ke petugas kesehatan ke bidan. Tapi nggak bidan 1 malam. Enggak ada pembukaan. Terus pulang. Berarti ditunggu di rumah. Enggak ada pembukaan berarti enggak kontraksi sih Anda. Ada 3 pembukaan 3. Terus tunggu gak ada tambah gitu loh. Terus tunggu di rumah. Nah di rumah itu lah kok terus pecah ketuban. Terus dia balik mana? Enggak dipanggilin itu dukun bayi. Sing manggilin siapa suaminya sampean? Ibu. Tapi masih ada ya dukun bayi? Ada. Tapi dukun bayi ini tiap bulan sekolah di Puskesmas. Oh iya, wis pelatihan ya. Terus akhirnya buka piro, Mbak Dukunnya datang buka berapa? Enggak dikasih tahu bukaan berapa. Terus ditunggu sampai jam 12 siang. Itu mulai jam piro? Mulai pagi. Jam 5 sampai jam 12 siang baru lahir. Jam 5 sampai jam 12 siang baru lahir. Anak pertama. Terus gak bingung sama gak melahirkan
puskesmas, di rumah sakit, di klinik itu ya apa? Enggak bingung. Enggak. Memang ya kepingin melahirkan di rumah kali ya. Nggih. Tapi aman, enggak jahitan. Aman, enggak jahitan. Ya, asal ya ngedenai ngono ya. Habis melahirkan ya di kunjungi bidan, disuntik. Ya suntik di spot pantat apa di paha? Di paha. Suntikan. Terus bedanya sama melahirkan di rumah sama di sini apa bedanya? Di rumah ya di rumah aja ngono ya. Ya penak ae di rumah. Ndek kene ya wis. Ndek kene ya gitu ya. Pokok sehat. Lumayan kira jahitan. Iya. Yang pertama memang enggak ya? Enggak jahitan. Enggak dijahit apa memang enggak sobek? Enggak sobek. Enggak sobek memang. Berarti perlindungan depannya elastis. Oke, jadi seperti itu. Terus nanti menyusui sampai usia bayi 6 bulan. Oke, terima kasih Mbak Sulu sudah berbagi ceritanya, sudah berbagi pengalamannya, bagaimana melakukan pertama dan anak kedua, dan share nanti di media sosial juga. Semoga bermanfaat nanti ya untuk benda-benda yang lainnya di rumah. Oke, saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.